بسم الله الرحمن الرحيم. Kedua, jurusan perbandingan agama, mereka adalah para petanding agama. Ketiga, jurusan tasawuf filosofi, mereka adalah para kebutuhan. Keempat, jurusan tafsir hadis, mereka adalah para penafsir Tuhan. Dan kelima adalah sosiologi, mereka adalah hidup dan bersama masyarakat Tuhan. Jurusan Sosiologi Agama berdiri pada tahun 2000, jurusan paling muda di Fakultas Usuli. Baru 5 angkatan dengan teman-teman baru sekarang. Mahasiswa Sosiologi Agama itu adalah mahasiswa insan kritis, kreatif, dan inovatif, insan sosialis demokratis. Berikan kesempatan kepada teman-teman yang senantiasa mencari Tuhan. Tetapi realitas menunjukkan bahwa sebetulnya perbandingan agama dilihat secara lateral juga merupakan suatu jurusan yang mencoba mempertentangkan antara agama. Tujuannya mengapa? Tujuan itu semuanya adalah untuk pencapaian suatu kebenaran yang tertinggi, dan kebenaran itu tidak hanya bisa didapatkan dalam satu agama. Kita tidak hanya bisa mengklaim bahwa Islam itu yang terbenar, karena pada dasarnya semua agama itu mempunyai kebenaran. Itu dalam agama Islam. Kalau pada akhirnya semua agama itu mempunyai kebenaran, dan pada dasarnya mari kita persatukan antara kebenaran itu menjadi satu. Jadi sana tidak bisa juga kepada umumnya penumpang sendiri. Kita ingin bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Liberalisme khususnya dalam bidang agama, dan khususnya lagi masalah perkembangan liberal Islam, liberal di kalangan umat Islam dalam kaitan pemikiran keagamaan, itu lahir sama dengan di berbagai belahan dunia, yaitu sebagai respon ya terhadap modernisme atau modernitas, paham-paham modern yang berbasis kepada akal ya. Modernity, kalau kita lihat konsep modernitas itu intinya adalah bagaimana manusia ini meninggalkan kepercayaan agama dan lain-lain, kemudian mengganti seluruh tatanan, seluruh dasar pemikiran, seluruh nilai ya, bukan lagi berdasar pada agama, tapi berdasar pada akal semata. Nah, itu yang disebut dengan modernitas. Nah, ketika dunia ini sudah dikuasai oleh modernitas ya, maka agama-agama yang punya nilai-nilai yang berbeda dengan modernitas dituntut untuk menyesuaikan juga. Jadi agama diharuskan menyesuaikan diri dengan kemodernan atau modernitas itu. Itu yang disebut dengan liberalisme. Misalnya dalam modernitas tidak ada nilai yang tetap, ya, nilai selalu progresif, nilai selalu berubah. Nah, dalam agama tidak. Dalam agama kita kenal, dalam Islam khususnya kita mengenal istilah thawabit, nilai-nilai yang tetap, tidak berubah sepanjang zaman. Tapi demi kemudian menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan modernitas, maka nilai-nilai Islam yang tetap tadi dituntut untuk berubah juga. Nah, itu contoh bagaimana liberalisme atau liberalisasi agama ini adalah upaya untuk menyesuaikan agama dengan paham-paham modern. Maka sekarang orang meletakkan pemikiran Islam atau ajaran-ajaran Islam di bawah basis atau di bawah kerangka
pluralisme, ya, individualisme, sekularisme, liberalisme, kesetaraan gender, ya, multikulturalisme. Nah, itu nilai-nilai modern gitu yang dianggap nilai-nilai itu sudah bersifat universal. Ya, kalau fahamnya liberalisme ini sudah ratusan tahun, ya. Tentu faham ini sudah terorganisasi, makanya dia berkembang ke seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia, di semua dunia sekarang ini memang berhadapan dengan paham liberal ini, gitu. Jadi secara pemikiran mereka sudah cukup matang sehingga bisa bertahan ratusan tahun, ya, dan memiliki daya tarik sehingga banyak orang yang tertarik, gitu, menganggap bahwa nilai-nilai agama itu harus disesuaikan semuanya dengan nilai-nilai kemodernan. Iya, liberal ini pemikiran barat, ya. Makanya paham-paham liberal ini mendapatkan angin kencang, gitu, dari barat, karena didukung oleh kekuatan dana, kekuatan media, ya, kekuatan opini yang sangat besar, sehingga paham ini menyebar dengan sangat cepat, gitu, dan menarik banyak orang. Karena ya namanya orang mengikuti arus itu lebih mudah daripada orang yang melawan arus. Jadi kalau orang mau mudah, ya memang jadi liberal, karena liberal itu dia ikut-ikut arus saja, gitu. Kampusnya ada dua. Pertama, kampus umum, biasanya konsepnya sudah liberal dari awal, yaitu memisahkan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum. Orang-orang muslim misalnya di kampus-kampus umum tidak dikenalkan dan tidak didorong untuk mendalami ulumuddin, yang belajar ilmu-ilmu umum seperti fisika, kimia, biologi, kedokteran, teknik, dan sebagainya. Mereka hanya didorong, ya, untuk menjadi orang yang profesional, ya, menguasai suatu bidang tertentu, tapi tidak mendalami ilmu keagamaan. Bahkan mungkin belajar agama terlalu banyak dianggap bisa mengganggu studinya. Sebaliknya di kampus-kampus agama, ya, sejak tahun 70-an sudah mulai metodologi pendidikan yang liberal dikenalkan, terutama yang terkait dengan metodologi para orientalis. Studi Islam yang sebelumnya berkiblat ke Timur Tengah, mulai tahun 73 mulai dialihkan ke Barat. Ya, studi Islam yang di Barat, ala Barat, itu berbasis kepada kritisisme, yaitu orang-orang Barat ini, karena mereka meskipun mereka belajar agama, tapi mereka tidak meyakini agama. Jadi tujuan belajar mereka adalah hanya untuk sekedar tahu dan mengkritisi apa yang mereka pelajari, tidak mendorong kepada keimanan, gitu. Ya, jadi mereka belajar Quran tapi nggak untuk mengimani, belajar syariat tidak untuk diamalkan, ya, semata-mata, ya, untuk tahu dan bahkan mengkritisi, gitu. Berat, ya. Paham ini dominan sekali. Yang kita lakukan sekarang ini adalah menyelamatkan diri dan keluarga pertama. Prioritasnya itu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, kaum muslim harus didorong untuk dirinya, keluarganya selamat dari paham-paham liberal, khususnya yang terkait dengan akidah, karena itu bisa merusak keimanan. Nah, yang kedua, kewajiban orang muslim juga amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan upaya counter terhadap paham-paham liberal ini. Counternya seperti apa, ya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, gitu, ya, dengan hikmah, dengan hujjah. Kalau orang-orang pada orang cendekiawan dan sebagainya, kita berikan konsep-konsep alternatif, kita adu konsep, adu pemikiran. Di situ unggul-unggulan, gitu, siapa yang lebih cerdas, siapa yang lebih sungguh-sungguh dalam memperjuangkan idenya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ada orang-orang tertentu yang dia keliru, dia baik tapi dia karena mendapat informasi yang kurang, ya, akhirnya tertarik ke liberal. Itu mereka perlu diberi nasihat yang baik, gitu. Dan kadang-kala wajadilum bilati ya aksan, dalam beberapa momentum ada orang-orang yang ngotot dengan liberalnya, yang ngeyel dengan liberalnya. Suatu ketika kita harus siap juga untuk bermujadalah dengan mereka, gitu. Jadi cara menghadapi mereka ya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, gitu. Demikianlah wawancara kami pada kesempatan ini dengan Bapak Adin Husaini, MSI